Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adikku. Semoga kita sehat selalu. Dan di sini sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada calon peserta magang Jepang yang sudah melewati tahapan pra-seleksi online, yaitu melalui program BKK SMKN 1 Kediri, yang mana dengan melewati tahapan tersebut, adik-adik sudah kita pilih untuk bisa mengikuti ke tahap selanjutnya. Bahwa sebelumnya kepada para calon peserta magang Jepang atau calon siswa di LPK Yagigaku, sebelum kita melakukan atau mengadakan kegiatan pelatihan di LPK Yagigaku, kami ingin memberikan sosialisasi tentang program pemagangan luar negeri, yaitu program magang Jepang kepada adik-adik secara detail, sehingga adik-adik bisa benar-benar mengerti tentang apa itu program pemagangan luar negeri atau program magang Jepang, sehingga nanti adik-adik dan orang tua tidak salah atau tidak ragu-ragu di dalam mengikuti program pemagangan luar negeri ini. Sebelumnya kami jelaskan tentang lembaga kami LPK Yagigaku. Kami berdiri sejak tahun 2016. Untuk program pelatihan kami adalah pelatihan dan pendidikan magang Jepang. Untuk program unggulan kami adalah program magang Jepang negeri atau program magang Jepang kerjasama antara Kemennakertrans RI, IM Jepang, Pemagangan, Disnakertrans Provinsi Jatim, dan Lembaga Pelatihan Kerja. Dalam hal ini kami LPK Yagigaku termasuk salah satu lembaga pendukung untuk program magang Jepang negeri atau magang Jepang IM Jepang, yang mana program magang Jepang IM Jepang itu dilaksanakan sejak tahun 1994. Dulu namanya IMM Jepang, kemudian berubah menjadi IM Japan. Program pemagangan magang Jepang dulunya 1 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 3 tahun, dan sekarang diperpanjang lagi menjadi 5 tahun. Untuk bulan pertama selama pemagangan di Jepang, peserta magang akan ditempatkan di training center selama 1 bulan. Para peserta magang akan diajari tentang etos budaya orang Jepang, budaya bekerja di Jepang, tata cara selama di Jepang, yaitu bagaimana orang Jepang membuang sampah, cara makan, cara memberi salam, dan lain sebagainya. Kemudian bulan kedua sampai akhir tahun di tahun pertama itu peserta magang akan dievaluasi kompetensinya, yang mana jika lolos akan masuk ke kontrak di tahun kedua dan ketiga. Perlu diketahui bahwa di bulan pertama di training center itu peserta magang belum bekerja, hanya belajar dan belajar di training center, tetapi akan mendapatkan tunjangan dari program magang. Lanjut. Untuk bulan pertama di training center, para peserta magang akan mendapatkan tunjangan, yaitu sebesar 80.000 yen, yaitu kalau sekarang dikuruskan kurang lebih 135, kurang lebih ya kita bulatkan insya Allah sekitar 10 juta rupiah. Jadi belum bekerja di training center itu sudah mendapatkan tunjangan dari program. Untuk bulan kedua sampai akhir tahun di tahun kedua, para peserta magang akan mendapatkan tunjangan kurang lebih 90.000 yen.
Dan di tahun ketiga akan mendapatkan 100.000 yen per bulan. Kemudian di tahun keempat mendapatkan 110.000 yen. Dan di tahun kelima akan mendapatkan 115.000 yen. Krusnya tergantung krus saat itu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta, yaitu kita bagi menjadi 3, persyaratan khusus, persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis. Adapun persyaratan khususnya yaitu untuk program magang Jepang IM Jepang kita prioritaskan dulu itu yang pertama adalah pria. Usianya minimal 19 tahun 6 bulan, maksimal 26 tahun saat seleksi. Adapun untuk lulusan SMK, karena program ini memang sebenarnya untuk anak-anak SMK, maka usianya minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun. Kemudian tidak boleh buta warna, tidak boleh mata minus berkacamata atau memakai kotak lensa. Tidak boleh bertato atau bekas tato, tidak boleh bertindik dan ada bekas tindik. Adapun persyaratan administrasi, yaitu ada beberapa yang harus dipenuhi ketika mengikuti program magang ini. Adapun untuk di LPK sendiri yang perlu disiapkan cukup untuk tahapan di LPK cukup mengirimkan fotokopi KK, KTP dan ijazah terakhir atau SKL. Kemudian persyaratan teknis yaitu lulusan SMK atau SLTK atau paket C dan sederajat. Untuk non SMK itu usianya minimal 19 tahun 6 bulan. Pun demikian harus disertakan surat pengalaman kerja minimal 6 bulan dan atau surat pelatihan di BLK. Kemudian lulus tes matematika, kesemaptaan tubuh, lulus tes ketahanan fisik, wawancara, dan medical check up. Untuk tahapan seleksi yang pertama ada pemeriksaan administrasi, kemudian ada tes matematika dasar, ada kesemaptaan tubuh, tahanan fisik, wawancara, ada medical check up, dan yang ketujuh ada tes bahasa Jepang. Nah, ini untuk tahapan diagramnya kita lewati. Kemudian untuk pemeriksaan administrasi awal yang dicek adalah kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen. Untuk tes matematika dasar ada 20 soal, waktunya 15 menit, betul minimal 14 poin atau 70%. Adapun soal matematikanya itu perkiraan ya standar SD kelas 6, jadi termasuk tambahan luas, volume. Kemudian kesemaptaan tubuh yang dicek adalah tinggi badan untuk IM Jepang itu minimal 160 cm untuk pria. Untuk berat badan minimal 50 kg. Untuk cacat tubuh tidak boleh. Kemudian tidak boleh patah tulang, tidak ada boleh penyakit panu, kudas kurap, itu bisa diobati. Kemudian gigi tidak boleh berlubang, kalau berlubang boleh ditambal atau dicabut kecuali gigi seri. Jadi untuk gigi seri tidak boleh dicabut, ya. Tidak boleh disfungsi organ tubuh dan estetikanya harus bagus. Kemudian tes ketahanan fisik ada lari 3 kilo, push up, sit up 35 dan sit upnya 25. Untuk ketahanan fisik nanti di lembaga kami adik-adik akan dibantu oleh instruktur. Dan dalam hal ini kita sekarang bekerja sama dengan Bapak TNI atau Babinsa di desa lembaga kami berada. Untuk tes wawancara ini ada beberapa item yang akan dinilai, yaitu performan, wawasan, pengetahuan umum, pengertian program, dan peserta mau membawa dokumen persyaratan asli sesuai dengan yang pertama tadi. Nanti pengecekannya waktu adik-adik wawancara, ya. Kemudian untuk medical check up ini hanya bisa dilakukan di klinik yang mendapatkan rekom dari kementerian. Jadi untuk sementara ini yang mendapat rekom dari kementerian se-Jawa Timur cuma satu, yaitu Sentra Medika Surabaya.
Kemudian tes bahasa Jepang yang diteskan adalah bab 1 sampai bab 12. Adapun modul ada modul dari IM Jepang. Untuk bahasa Jepang ini nanti adik-adik akan kita bekali sampai bab 25. Kemudian pembuatan paspor itu ya, adik-adik harus membuat paspor sebelum pelada. Setelah tes bahasa Jepang ada pelada, sebelum pelada adik-adik harus membuat paspor, yaitu paspor 48 halaman berlaku 5 tahun. Di pelatihan daerah adik-adik akan diintensifkan bahasa, kedisiplinan dan sebagainya selama 2 bulan 9 hari. Adapun makan penginapan itu ditanggung oleh peserta. Kemudian tahap kedua pelatihan di pusat itu adik-adik akan dididik selama 2 bulan di pusat. Adapun biaya akomodasi dan konsumsi akan dibiayai oleh pusat. Tidak dipungut biaya untuk akomodasi dan konsumsi. Dan sekarang adik-adik untuk program IM Jepang ini juga mengambil wanita yang akan ditempatkan di bidang asisten caregiver atau asisten perawat untuk usia 18 tahun bagi lulusan SMK keperawatan dan usia 19 tahun 6 bulan bagi lulusan SMA sederajat. Maksimal usia 28 tahun saat tes seleksi itu harus memiliki JLPT N4 ya. Maksimal 30 tahun bisa asalkan punya N4. Kemudian tinggi badan minimal 150 dan berat badan minimal 40 kilo. Tidak boleh buta warna, berkacamata atau minus, pakai lensa, tidak boleh bertato atau bekas tato, dan tidak boleh ada disfungsi organ tubuh. Kemudian adik-adik, apa keuntungan jika mengikuti program magang ini? Yaitu yang pertama, tunjangan yang akan adik-adik peroleh adalah 90 sampai 115.000 yen jika program 5 tahun. Kalau dikuruskan kurang lebih nanti per bulan adik-adik mendapatkan tunjangan kurang lebih antara 12 sampai 20 juta ya. Jadi 12 juta itu belum termasuk lembur. Jadi nanti banyak dan sedikitnya lembur tergantung perusahaan. Jadi minimal adik-adik akan mendapatkan 90.000 yen di tahun pertama, 100.000 yen di tahun kedua, yaitu sampai bertambah untuk tahun kelima 115.000 yen. Itu tinggal mengkalikan saja. Jadi tanpa lembur adik-adik minimal nanti mendapatkan antara 12 atau 13 juta per bulan. Untuk potensi, ini potensinya selama 3 tahun adik-adik mengikuti program bisa mendapatkan kurang lebih 400 hingga 700 juta. Ini potensinya ya. Kemudian untuk program 5 tahun potensinya bisa 750 ya, 750 juta rupiah. Nah, ini untuk program yang 5 tahun ya. Jadi kalau lemburnya banyak ya mungkin nilainya tidak seperti yang tertulis ya, tergantung perusahaan masing-masing. Ini perkiraan kurang lebih saja. Untuk program IM Jepang bedanya dengan program swasta. Ini program IM Jepang akan mendapatkan tunjangan modal usaha. Kalau dulu yang memberikan itu rekeningnya itu dapat rekening dari Bank Mandiri, sekarang dari Bank BNI. Yang didapatkan adalah 600.000 yen untuk program 3 tahun, untuk program 5 tahun 1 juta yen. Tergantung kurs saat itu ya, tergantung kurs saat itu. Jadi kalau 600.000 yen kurs sekarang 135 ya berarti tinggal dikalikan 135. Kemudian asuransi dan Nenkin ini juga dapat dicairkan ketika sudah pulang dari Jepang. 300.000 yen untuk program 5 tahun, 500.000 yen untuk program 5 tahun. Untuk asuransi ini tergantung dari jam kerja. Jika jam kerjanya lebih atau ada jam lembur, maka nominal yang tertulis ini bisa bertambah. Kalau lemburnya banyak, maka nominalnya juga bertambah. Kemudian akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari OTIT. Kalau dulu JITKO, sekarang OTIT.
Kemudian dapat sertifikat keterampilan kerja dari IM Jepang dan mendapatkan kesempatan untuk wawancara kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu ketika setelah pembubaran angkatan di Lembang atau Severs. Kemudian adik-adik, untuk kami di LPK Yagegaku, adik-adik akan diberikan pelatihan bahasa Jepang, pelatihan matematika, kemudian pelatihan FMD atau ketahanan fisik oleh Bapak Babinsa, kemudian juga pembekalan sebelum seleksi atau sebelum wawancara dengan orang pusat, kemudian akan dibantu untuk pengondisian dokumen. Kemudian ini beberapa alumni magang Jepang kami yang sudah alumni siswa kami yang sudah berangkat ke Jepang. Ini beberapa alumni. Kemudian kegiatan peserta magang di Jepang. Kemudian ini mahasiswa dari Tokyo yang pernah mengajar di LPK kami. Dan ini kegiatan-kegiatan kami. Ini ada Bapak Lurah dan dari Disnaker Trans Provinsi juga pernah membantu kami. Kemudian ini kegiatan kami di sekolah-sekolah. Ini MOU kami dengan SMKN 1 Kediri, yaitu MOU kami ketika kami mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah SMKN 1 sekaligus mohon memamitkan salah satu siswa kami dan alumni SMKN 1 yang akan berangkat ke Jepang, yaitu melalui program IM Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, semangat. Kami tunggu bergabungnya kalian. Ya, kami tunggu kedatangan Anda di lembaga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.